Nah niki fikih malah sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Ojo wale itu, wong wedok. Jadi Mas Pur mengaji teng mriki kula terang. Dadi asli teke muhsanat. Muhsanat tak tembunge mu'an. Nah, wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike. Mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islami wedok. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nek wong lanange Islam, iku tetep mungkin nguasai bojo Kristen Yahudi. Tapi ora swali. Malane sing ngene dibakas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Mulane sampeyan ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep batase wong wedok. Jadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal muhsanatu minal mu'minat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi mboten terus ini bukti agama toleransi mboten saged sampeyan natijahno nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama tidak apa-apa. Jadi rugen ini ora gelem Kristen oleh, asal gelem lho wong Kristen lho. Oleh kan tapi masalahnya gelem ta ora ya oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus kados wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak darani maksude ahli kitab sing khalisa. Menawa kaya rugen tau ngaji ya mesti. Ahli kitab sing khalisa. Lah khalisa apa? Iki pun aman. Khalisa ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa sebab? Limane jejeg ya Islam kan ngoten iki. Kalau apa balane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngrayu gelem. Mulane kata Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus apa? Kristen nggih kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinane nggih ngoten labi bidan. Karena cara kula ngoten niku rak ndadekno niku Gusti yang Islam ratu Kristen ora kuwatir rugen Mustofa nang arep ben ora tak ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks ya. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal ya, artinya tidak semua tentu. Seperti Nasan mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan Nabi kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Iya betul. Tapi kalau orang nggak beragama, kan tidak ada yang ditakuti, ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah berkah. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ini wono kholi sono apa. Tapi kulon mboten kepengin bakas detailnya Mas Surya. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Mereka tetap cara sampean hubungan itu luwih gampang. Sampeyan titip duit ning pendeta 1 miliar. Ambek ning PKI lu gampang ning pendeta. Ke pendeta wis dosa. Nggih mboten. Sampeyan titip duit ning gone Paus Yohanes II tetep percaya timbang titip ning PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percaya sama Tuhan. Yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok ini. Wah ini berarti benar yang liberal, jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, ini sampean dhewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebutno dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Oh, paham ya. Kemudian jika kepada semuanya nasihat umum kepada siapapun. Apakah Anda seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah? Jika ada orang di luar jalur agamamu, non muslim atau non muslimah,
ingin menikah denganmu dan dia berjanji akan mau masuk Islam, jangan mau. Sebab agama itu keyakinan di dalam hati. Kalau yakin hari ini, nanti juga yakin. Kalau tidak ada hari ini yakin, nanti nggak ada. Dia gini, kalau memang sudah yakin Islam benar, kenapa tidak bersyahadat hari ini? Kenapa harus nunggu nanti? Ini menunjukkan kebohongan orang di dalam hatinya. Kalau dia itu nanti, kalau mau nikah, saya akan mau masuk Islam. Berarti nikahnya hanya, masuk Islamnya hanya ingin menikah saja. Saat ini nikah. Maka jangan dituruti, jangan mau. Lah permasalahannya tadi kisahnya sudah mulai senang. Itu loh repotnya orang. Sampai orang tuanya yang punya niat baik untuk menjaga, malah mau dilawan dan sebagainya. Anda salah. Anda mendahulukan rasa senang itu sendiri. Dan kami ingatkan kepada siapapun, biarpun Anda seorang laki-laki mau nikah dengan seorang wanita yang non-muslim. Jangan mau kecuali dia betul-betul sudah masuk Islam. Oh, kok seperti itu? Kenapa? Ini adalah masa depannya panjang. Dan kami himbau juga kepada kaum Kristiani dan yang lainnya, hendaknya menikah dengan orang seagama biar lebih mudah harmonisnya itu. Jadi orang Kristen hendaknya nikah dengan orang Kristen biar ke gereja sama. Kalau perlu kelompok gerejanya itu kan gereja kan beda-beda, Kristennya beda-beda. Yang sama. Kami nasihati kepada orang di luar Islam juga. Kalau Anda Kristen, Protestan atau Kristen Katolik, Kristen ini, hendaknya Anda semuanya yang sama. Bahkan perlu gurunya itu yang sama supaya mudah untuk pertemukan. Nasihat orang Nasrani juga. Jadi nggak perlu deh orang Nasrani itu berangan-angan menikah dengan orang Muslim. Repot nanti menyesuaikannya. Yang satu pergi ke masjid, yang satu pergi ke gereja. Nggak enak. Maka ini nasihat umum demi kebahagiaan. Begitu juga Anda sebagai seorang Muslim menikahlah dengan wanita Muslimah. Permasalahan adalah gara-gara senang dulu. Ini repot. Sudah lupa Allah akhirnya. Jangan mengatakan, kan saya laki-laki. Laki-laki, siapa yang bisa menjamin umurmu panjang? Baru menikah 2 bulan, istrinya hamil. Yang baru mau masuk Islam tadi, atau masuk Islamnya pura-pura hamil, laki-laki meninggal, anaknya jadi apa yuk? Jadi ikut agama ibunya pada akhirnya, seperti itu. Makanya jangan main-main urusan begini. Kok kayak sudah tahu umurnya panjang, bakal bisa sendiri, saya kan laki-laki bisa ngatur. Oh jangan begitu. Apalagi seorang wanita, jangan mudah menikah dengan seorang laki-laki yang ingin pindah agama, gara-gara menikah. Ini bisa berpindah-pindah pada akhirnya. Kecuali masuk Islam dulu, sudah terbukti kiprahnya dalam Islam, sholatnya ininya, baru hebat Anda membawa mereka. Menikah dengan mereka, iya boleh. Karena apa? Sudah terbukti seperti itu. Jadi jangan mudah. Oh saya niatnya dakwah, ya dakwah kan sekarang. Kalau masuk Islam gak usah nanti. Kalau memang Anda punya keyakinan Islam benar, masuk Islam. Dan bukan karena saya, artinya bisa saja setelah kamu masuk Islam, tidak usah menikah dengan saya, aku juga boleh. Bisa menikah dengan yang lainnya, harus begitu, berani ngomong gitu. Kalau dia mengatakan, iya saya mantap Islam dan saya menikah dengan kamu. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Yang penting saya masuk Islam, berarti benar dia masuk Islamnya. Alangkah banyaknya orang berbohong di sini. Pengen masuk Islam, karena masuk Islam hanya karena sebuah pernikahan. Setelah menikah bubar Islamnya. Bisa pernikahan beda agama. Dalam hukum agama jelas gak bisa. Dalam hukum positif bangsa Indonesia itu biasanya menikah di 2 tempat. Di catatan sipil sama pindah gereja dan masjid. Tapi kalau saya sendiri tidak menyetujui. Kenapa? Kasihan anak-anaknya dong. Nanti kamu Kristen umpamanya, bapaknya Islam, bapaknya mengajarkan cara Islam, ibunya cara Kristen. Akhirnya dicampur aduk. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok malah repot. Jadi kalau saya begini, soal agama, soal keyakinan sudah tidak perlu diperdebatkan. Lakum dinukum waliyadin. Toh agama kemudian mengajarkan famang syaa fal yu'min famang syaa fal yakfur. Yang mau beriman berimanlah, yang mau kafir kafirlah. Enggak beriman juga enggak masalah. Kamu tidak menyembah Allah, Allah tidak kurang derajatnya. Kamu nyembah juga enggak tambah. Maka kemudian Allah fair. Kowe arep penyembah aku monggo, ora ya ora apa-apa. La ikraha fiddin. Maka selama 8 bulan berusaha bergaul dengan Deddy Corbuzier, sekalipun saya tidak pernah ngajak dia masuk Islam. Tapi saya tampakkan kepada dia, ini loh wajah Islam yang menyenangkan. Maka ketika dia telepon saya mau masuk Islam, saya bilang, coba kamu di Jakarta saja, cari ustadz yang lain, cari kiai yang lain. Toh kiai kamu banyak. Apa jawaban Deddy waktu itu? Kan you pernah bilang sama saya, apa? Besok wajah Islam saya itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islam akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masukmu marah, maka Islam akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masukmu itu ramah, maka Islam akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia mengatakan, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Saya tanya, kenapa? You kan enak, ngaji di kampus diterima, pondok pesantren terima, jamaah umum diterima, sama lonte diterima. Itu kan menyenangkan.
dan Iya. juga menegangkan. Jadi gitu dulu ya. Klimaks kan? Gak bisa. Nggak bisa. Kalau